Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang teori-teori praklasik perdagangan internasional. Nama saya Maulana Yusuf Zaki Sidik dengan NIM 34022220122. Dan nama saya Raffi Anugrahari dengan NIM 340220164. Nama saya Gun Gunawan dengan NIM 340220135. Dengan saya Robi Ismail dengan NIM 340222134. Oke guys, langsung saja kita lanjut presentasi dari masing-masing anggota baik ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori praklasik perdagangan internasional. Setiap teori dalam ilmu ekonomi selalu didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu. Demikian juga teori-teori klasik dalam perdagangan internasional didasarkan pada sejumlah asumsi sebagai berikut. Baik, yang pertama, dua barang dan dua negara. Asumsi ini memang sangat menyederhanakan permasalahan dalam perdagangan internasional, sehingga jauh dari realistis. Apalagi zaman sekarang ini di mana negara yang tertutup atau tidak melakukan sama sekali perdagangan dengan negara-negara lain. Praktis tidak ada terkecuali hanya Korea Utara. Namun dengan asumsi ini, dasar pemikiran dari teori-teori klasik dapat lebih mudah dipahami selanjutnya dengan memakai kerangka analis dari teori-teori klasik tersebut. Isu-isu aktual yang terkait dengan perdagangan internasional dapat dianalis dengan kasus lebih dari dua negara dan dua barang. Yang kedua, nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang sifatnya homogen. Nilai suatu barang tergantung hanya atas biaya tenaga kerja yang jumlah tenaga kerja dalam hari dalam jam setengah hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dikali upah per pekerja. Pada masa teori klasik, ada beberapa faktor-faktor produksi lainnya seperti modal dan tanah dianggap tidak penting dalam menentukan biaya produksi dan berarti juga harga produknya. Dalam teori-teori klasik, faktor produksi tenaga kerja diasumsikan homogen, yang artinya tidak ada perbedaan tenaga kerja antar negara dalam kualitas. Baik, teori yang ketiga yaitu biaya produksi yang tetap dan tidak berubah. Menurut teori-teori klasik, biaya produksi per unit output konstan, tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Dengan demikian, berapapun suatu negara memproduksi suatu barang, biaya atau harga per satu unitnya tetap tidak berubah. Asumsi ini juga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap sisi suplai produksinya. Selanjutnya, tidak ada biaya transportasi. Ini juga merupakan penyederhanaan dari masalah karena dalam kenyataannya biaya transportasi sangat mempengaruhi harga jual dari suatu barang ekspor, yang berarti juga daya saing dari barang tersebut dan akhirnya pertumbuhan ekspornya. Walaupun harus diakui bahwa dengan kemajuan teknologi dan transportasi, biaya transportasi menurun dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Rapi. Oke, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas di dalam negeri tetapi tidak antar negara.
Asumsi ini pada zaman teori-teori klasik baru muncul mungkin dekat dengan kenyataan pada masa itu, karena kendala transportasi antar negara, tetapi sekarang dapat dilihat banyak negara yang kinerja impor manufaktur yang sangat cemerlang pada negara-negara tersebut. Sangat mungkin akan bahan baku, jadi harus dibeli dari negara yang sedang berkembang. Dalam kata lain, tingginya mobilitas dan faktor-faktor produksi dan input-input lain antar negara yang merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis kinerja perdagangan internasional dan daya saing dari suatu negara. Poin selanjutnya yaitu distribusi pendapatan tidak berubah. Dasar pemikiran dari teori-teori klasik adalah bahwa perdagangan dunia bebas akan memberi manfaat yang sama bagi semua negara yang terlihat. Jadi, tidak mengakibatkan perubahan dalam distribusi pendapatan antar negara. Dalam kenyataannya, tentu tidak demikian, karena dalam perdagangan dunia ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan yang disebabkan oleh kondisi yang berbeda antar negara yang berbeda. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Robi. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya yaitu G. Tidak ada perubahan teknologi. Ini termasuk asumsi yang sangat penting dalam arti perdagangan dunia sangat ditentukan oleh teknologi. Buruknya kinerja ekspor dari NSB dibandingkan dengan negara-negara maju, salah satunya dikarenakan ketertinggalan NSB dalam teknologi. H. Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. Mungkin karena pada zaman itu belum ada uang, maka perdagangan antar negara dilakukan atas dasar tukar-menukar atau barter atau umum disebut imbal beli. Sekarang ini perdagangan internasional didominasi oleh pembayaran dengan uang, walaupun tetap ada transaksi-transaksi perdagangan antar negara dengan sistem barter dengan alasan-alasan tertentu. Pemerintah Indonesia juga sering melakukannya, misalnya penjualan pesawat buatan IPTN ke pemerintah Thailand dengan pembayaran dalam bentuk komoditi pertanian dari Thailand pada masa Habibie dan pembelian beberapa pesawat perang Sukhoi dan helikopter dari Rusia yang ditukar dengan minyak kelapa sawit. Adapun keunggulan pada teori-teori praklasik ini, yaitu keunggulan absolut. Filsafat ekonomi yang dikenal sebagai merkantalisme menyatakan bahwa cara yang terpenting bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Selisihnya akan diselesaikan dengan pemasukan dari logam-logam mulia, sebagian besar dari emas. Adam Smith menerbitkan bukunya yang terkenal The Wealth of Nations yang menyerang pandangan merkantilisme dan sebaliknya menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu kebijaksanaan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Selanjutnya yaitu keunggulan komparatif, yaitu Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari kesimpulan materi kali ini, yaitu kesimpulannya teori klasik perdagangan internasional memiliki 8 aspek. Yang pertama, dilihat dari 2 barang dan 2 negara. Yang kedua, nilai atas dasar tenaga kerja yang sifatnya homogen. Ketiga, biaya produksi yang tidak berubah. Keempat, tidak ada biaya transportasi. Kelima, faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas di dalam negeri tetapi tidak antar negara.
Keenam, distribusi pendapatan tidak berubah. Yang ketujuh, tidak ada perubahan teknologi. Dan yang terakhir, perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. Keunggulan teori praklasik ini bersifat absolut dan kooperatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.